Assalamualaikum, halo ketemu lagi di channel Tukura TV. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Nah, hari ini saya pengen melanjutkan review tentang sprayer gendong merek Zipper yang pakai baterai lithium. Nah, project hari ini kita mau upgrade pompanya menjadi pompa Nikuma 4949. Ini ada dua pilihan yang soket-soket, sok-sok sama soket dra. Nah, nanti kita lihat bisa pakai yang mana ya. Nah, sebelum kita upgrade, kita akan uji dulu dengan alat ukur kita ya. Seperti apa sih sebetulnya pompa yang lama itu sebelum kita upgrade. Nah, ini udah kita sambungkan ke alat kita, alat ukur flow dan tekanan ya. Seperti itu, kita akan nyalakan aja, langsung kita ukur flow maksimumnya dulu. Nah, seperti itu. Nanti sepertinya ya. Aduh, gak apa-apa, lewat lah ini. Ini tekan flow-nya 2,9 ya, 2,9 hampir 3 lah. Kalau kalau outputnya nggak dikasih ini kan apa namanya, nol ya, ini ya, tekanannya nol, oke. Seperti itu. Nah, setelahnya langsung kita mau tes semprotannya seperti apa pakai yang ini, semprotan yang nozzle-nya. Kita akan sambung ke sini ya. Ini kita pakai slip lock 10 ke 8 mili. Nah, ini kita pakai nozzle yang besar yang 3 titik bawaannya dari zipper sendiri. Nah, kita akan langsung nyalakan. Nah, itu seperti ini ya. Cukup bagus, cuma karena mode 3 titik ini kan mode kasar ya, boros. Jadi kita bisa lihat di sini, flow-nya itu 1,45 dan tekanannya itu di 40 PSI. Tekanannya terlalu rendah. Jadi kalau untuk pompa zipper ini sebenarnya nggak cocok kalau pakai nozzle ini, nggak dapat yang kabut banget. Nah, ini kalau saya lepas karena pompanya nggak otomatis, maka dia akan nekan terus ya. Itu di sekitar 105. Jadi ini berbahaya ya kalau saya lepas terus. Nggak ada cut off-nya. Jadi pompanya itu bisa sekitar 105 PSI sebenarnya, 105-an seperti itu. Nah, kita akan coba nozzle yang berikutnya ya. Mana tadi nozzle-nya? Kita coba nozzle yang hemat ya, yang mode ini, mode 4 titik ini adalah nozzle hemat. Jadi seperti apanya kita akan lihat saja. Nah, bisa terlihat ya, kalau dengan nozzle ini sebenarnya semprotannya sudah cukup bagus ya. Sudah bagus, lembut, dan kita bisa lihat tekanan kerjanya itu di kisaran hampir 80 PSI dan flow-nya itu 0,4. Jadi ini nggak ada sepertiganya atau di nozzle yang ini ya, nozzle yang model 3 titik ini ya tadi. Jadi kalau nozzle ini kalau buat pompa yang bawaannya zipper tuh sudah cukup, menurut saya sudah cukup karena tekanan kerjanya sudah di 80 PSI. Coba kalau kita coba satu lagi nozzle yang lain ya, nah, misalnya inilah nozzle PLD 3 yang sudah saya tutup satu, jadi PLD 2. Karena ini patah, jadi saya tutup sekalian, saya las sekalian, jadi tinggal 2 titik ya. Nah, ini seperti apa ya? Kita nyalakan. Nah, ini tekanannya cukup bagus dan lembut ya, dengan 2 titik ini. Kelihatan ya, dia suaranya kelihatan. Ini sayang mataharinya tiba-tiba agak meredup. Dan ini tekanan kerjanya ada di 60 PSI, 60-an PSI. Cukup bagus. Nggak di bawah. Dan flow-nya itu sekitar 0,7. Nah, airnya keburu habis. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kira-kira flow-nya sekitar 0,7. Jadi setengahnya dari nozzle ini. Dan tapi masih 2 kali lipatnya nozzle yang 4 nih. Ini ketebalannya. Sekitar hampir 2 kali lipatnya. Nah, sekarang kita langsung mau upgrade saja dengan pompa Nikuma yang ini ya, Nikuma yang 4949. Seperti apa caranya dan gimana nanti bisa apa enggaknya kita akan lihat sama-sama langsung saja. Oke, kita akan lepas-lepasin dulu. Oke, untuk membongkar pompanya seperti di video sebelumnya, kita buka 6 baut ini ya, 6 baut ini. Kita buka sampai selesai semuanya. Oke, buka semua sampai ke 6 bautnya, setelah itu baru bisa kita buka tutupnya nih. Saya jauh dulu ya, titipkan dulu. Nah, ini pompanya kelihatan kecil ya. Jadi kita akan coba dia dengan upgrade. Nah, kita akan buka sisi kakinya nih, ini cuma 2. Kakinya kita buka. Ada tang. Bautnya sama ini.
Saya butuh tang potong juga. Nah, ini klemnya kita buka ya, klem inputnya. Ini modelnya klemnya bukan model yang quick clamp ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia pompanya tidak ada otomatisnya. Dan selangnya ini tipis nih. Ini ya, pompanya. Kita akan lepas. Dan untuk ininya akan saya potong selangnya, dan ini juga saya potong. Tunggu saya cari cutter dulu. Oke, saya mau potong aja nih kabel pompanya. Yang merah ini pas ada kejepit juga nih, saya potong. Hijau saya potong. Nah, saklar ini juga saya potong. Ini kan saklar di handle ya. Nah, seperti itu. Oke, kita selasi aja yang warna abu-abu. Nah, kita selasi. Ya, karena abu-abu ini kan cuma saklar ya, jadi saya selasi aja. Jadi saya nanti di handle-nya itu udah nggak ada saklar lagi. Kalau yang kabel merah hitam nanti kan disambung ke pompa, jadi nggak saya selasi dulu nanti. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dirapikan lah ya. Nah, sekarang pompanya. Nah, kalau saya pengen sih pompanya berat, supaya nanti selangnya gampang ya. Pompanya model ini, mudah-mudahan muat ya. Kalau nggak muat ya berarti kita. Nah, kakinya dilepas dulu yang dua. Ini ya. Agak sempit. Nah, PR-nya itu adalah ininya. Lurus apa enggak gitu kan. Coba ya kita pasang dulu. Belum ada karetnya. Kita coba pasang ya. Kalau misalnya nggak bisa, alternatifnya memang kita harus lebarin lubangnya ini. Kita coba dulu aja. Kayak harusnya bisa ya, tapi agak mepet banget. Agak mepet banget ya. Harusnya lurus ya. Terus sudah saya kayaknya nggak dapet ya. Nggak dapet dengan cara ini. Jadi lubang keluarnya cuma sedikit ini. Ini inputnya sih dapat, cuma outputnya ini keluarnya cuma dikit segini. Nah, dikit ya. Jadi nanti kalau dipasang selang, output ini nggak bisa ngedrat. Jadi ini nggak bisa dengan cara seperti ini. Mau nggak mau ini pakainya yang non drat dulu ya, kalau mau ya, kalau mau lebar dicoaknya lebih lebar. Nah, pakainya yang ini. Nah, ya. Hanya saja pakai yang selang ini. Nah, gitu ya. Kira-kira cuma selangnya jadinya dipotong ya. Ini dipotong. Nah, dipotong. Nanti kita klem. Ini kan ada 9-nya ya, jadi kita potong. Kalau mau bikin selangnya bisa dilepas pasang, nanti kita bikinnya pakai yang selang PU 12 mili dan pakai quick release ya. Nah, itu ya. Ini jadi selangnya langsung di klem modenya, kayak sebelumnya jadinya.
Nah, kira-kira sinilah kira-kira. Oh, ini kakinya belum saya lepas ya. Ini kakinya belum saya lepas. Tempatnya agak sempit. Kita pasang dulu selang inputnya, selang outputnya. Kita klem. Kenceng ya, harus kenceng soalnya ini bagian output, jadi tekanannya kan tinggi. Kalau input sih ya nggak harus kenceng. Nah, ini selang kabelnya agak kita ke bawahin aja. Nah, kemudian inputnya seperti ini. Nah, kira-kira ngepas ya, ngepas persis. Kita klaim bagian inputnya. Ini kira-kira mentok nggak nih tutupnya? Oke. Bautnya nggak pas banget ya, cuma kita bisa tarik aja lagi dikit ya. Nggak pas banget kakinya. Ini kan karat banyak, jadi masih bisa kita tarik-tarik lah. Jadi seperti itu. Ini nanti kalau mau pakai selang yang bisa dicabut pasang, rekomendasinya pakai 12 mili ya. 12 mili nanti sambung ke 10 mili selang spare, jadi pakai selang PU. Oke. Ini sepertinya sudah bisa ya. Ini rumah ya. Kita tinggal sambung saja selangnya. Hijau ke hijau. Merah ke merah. Merahnya tadi mana? Oh, bawah. Ini kalau ada selongsong bakar, di selongsong bakar gak ada isolasi ya, isolasi seperti biasa saja. Isolasi listrik. Ini isolasi listrik ya. Nanti kalau produksi kita langsung bakar ya. Sebenarnya saya enak pakai yang pompa drat, cuma ya karena nggak muat ini, terlalu memaksa. Ini kita rapikan ke sini ya. Kita coba tutup, mudah-mudahan nggak mentok ini tutupnya. Katanya enggak ya, karena ada cembungnya ini. Katanya enggak mentok. Nah, masih oke lah ditutup ya. Kita baut dulu sampai semuanya selesai ya. Oke, ini pompanya sudah saya ganti ya. Saya ganti dengan Niguma 4949 yang model soket-soket. Karena tadi kita pakai coba soket drat ini agak kendala ya, karena posisinya itu nggak lurus, jadi keluarnya cuma drat sedikit. Jadi kalau mau pakai outputnya drat mungkin modelnya gini ya, nanti selangnya dipotongnya agak segini biar cukup nanti pasangnya, supaya keluarnya itu bisa drat seperti ini dan selangnya nanti bisa pakai selang yang
biasa yang model seperti ini. Karena kalau pakai selang ini nanti selangnya jadinya nggak bisa dilepas. Kelemahannya pompanya Nodrat tuh kayak gini ya, selangnya jadi selangnya nggak bisa dilepas. Seperti itu. Tapi bisa nanti diakalin kalau mau. Nah ini yang bekas lamanya udah saya potong modelnya kayak gini. Ini juga tadinya nggak bisa dilepas dan ini ada kabel on off di sini. Nah sekarang tidak ada. Sekarang tidak ada lagi on off-nya. Jadi on off-nya pakai yang ini sekarang ya. Oke, sekarang kita pakai on off yang ini. Nah, nah sekarang otomatisnya jalan ya. Kita lepas seperti ini. Ini kegedean powernya. Nah, kegedean. Powernya langsung kelihatan kebesaran ya. Nah, seperti itu. Mantap ya. Nah, ini otomatis langsung udah jalan. Nah, sekarang saya pengen uji juga karena tadi kan kita uji dengan alat ukur ya. Gimana caranya kita uji dengan alat ukur juga sekarang. Kita akan balikkan dia ke arah sana, ke belakang. Kita akan pasang lagi alat ukurnya. Seperti itu ya caranya ya. Jadi kita akan kosongkan lagi airnya. Kita akan masukkan ke dalam alat ukur lagi. Nah, ini kita masukkannya seperti ini ya. Nah, selangnya ini kita masukkan ke sini. Ini kan double 18 ya, double 18 plastik kuning. Ini keluarnya jadinya 18 mili seperti ini. Baru saya kasih slip lock 10 mili. Jadi kalau mau nyambung, salah satu cara nyambung selang sprayer ke selang slip lock caranya seperti ini ya. Gampang ya pakai double seperti ini. Kemudian ini jadi 10 mili slip lock. Mau 8 mili juga bisa cara nyambung seperti itu. Nah, di bagian outputnya kita akan pakai sambungan yang sama ya. Nah. Tapi metodenya kita akan coba yang sama pula. Jadi kita akan ukur LPM-nya ya. Kalau tadi kan 2,9 ya, kita akan ukur juga seperti apa. Nah, kita akan ukur ya di sini. Ketika dia tanpa, nah seperti itu. Nah, ini 4,3. Tadi kan 2,9 ya. Perbedaannya udah dari LPM utamanya kalau tanpa beban sudah beda ya dengan pompa Nikuma maupun pompa yang originalnya. Nah, sekarang kita sambungkan ke stick. Sambungkan ke sini ya. Kita akan mulai dapat. Nah, kita pakai potensio dulu nih. Ini udah tersendat ya tekanannya, udah cut off. Pantangnya di sini di 90 nih. Jadi kalau tadi kan cuma dapat di 60, ini dapat 90. Kalau kita naikkan lagi, ini agak tersendat karena cut off-nya di 90. Mantap ya ini udah ya. Nah, ini udah agak tersendat. Artinya cut off ya. Nah, ini kalau tadi kan dapat 0,7 ya, ini dapat 0,8. Artinya tekanannya lebih besar. Nah, ini kalau kita lepas, dia cut off karena sudah seperti sprayer seperti biasanya tekanannya sangat tinggi ya, sampai melembung tinggi banget ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita bisa kecilin dan kita coba ganti nozzle. Pakai nozzle yang sebelumnya kita pakai ya. Tadi kita pakai yang mana ya? Ini ya, kita pakai 4 titik. Ini cut off-nya di kisaran 90 juga, nggak terlalu tinggi. Settingan awalnya. Kalau mau ditinggiin bisa disetting ulang. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, bedanya nih kalau pompa dengan cut off itu seperti itu ya. Nih, di 90 nih. Nah, karena cut off ini agak terlalu rendah ya. Kalau saya lepas nih cut off-nya di 90. Sebaiknya nanti bisa disetting lebih tinggi dikit di 100 atau 110. Karena kalau saya tinggiin gini dia agak nyendat ya. Ini udah sangat bagus. Flow-nya di 0,5. Ini flow-nya udah lebih tinggi dari yang tadi. Kalau tadi kan dapat 0,4, ini 0,5. Nah, flow-nya udah beda ya. Tekanan semburannya juga lebih mantap. Nah, ini seperti itu. Nah, gimana cara setting cut off-nya? Ini di tengah baut ini diputar ke kanan aja pakai obeng plus gini ya. Sekitar 1-2 putaran bisa. Ini defaultnya seperti itu.
Oke, sekarang saya akan coba dengan nozzle yang boros yang sebelumnya ya. Ini kalau kita ganti nozzle, dikosongkan dulu biar nggak terlalu berat mengebukanya. Ini tadi dapat 1,4 sekitar 1,4 ya, 1,4 kalau nggak salah ya. Nanti bisa dicek, soalnya saya bikin videonya agak lama. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, itu bisa dilihat ya. Ini dapat 2 lebih ya. Tekanannya naik. Kalau tadi kan tekanannya 40, ini udah 55. Artinya semprotannya udah lebih tinggi. Coba kita pakai mode bypass. Nah, pakai mode bypass ya. Ini 2 LPM. Prosesornya 55. Nah, ini semprotannya sudah lebih mantap. Nah, suaranya lebih kenceng. Nah, ini sudah lebih halus ya, lebih tebal dan lebih halus dengan nozzle ini. Nah, kalau kita lepas, dia udah langsung cut off ya. Cut off-nya masih segitu. Nah, kira-kira gitu ya. Ini adalah hasil testing dan untuk upgrade jadi pompa Nikuma 4949. Mantap ini. Kalau mau ditinggiin lagi cut off-nya bisa lebih mantap. Nah, seperti itu. Nanti next untuk review berikutnya saya coba akan, mudah-mudahan ya, saya akan bongkar baterainya, karena baterainya salah satu yang misterius ini. Baterainya misterius seperti apa? Kira-kira setuju nggak kalau saya bongkar baterainya ini? Kira-kira ada permintaan sebelumnya kan seperti itu ya. Nah, kalau upgrade pompanya bisa pakai Hiu ataupun Nikuma, bisa juga pakai Nikuma 4148 ataupun Nikuma 4949 ataupun Akana. Nah, seperti itu. Ini bisa tadi ya. Kalau yang pompa yang berat sih agak rumit ya. Bisa, tapi dengan mengorbankan cowakannya lebih lebar pastinya. Cowakannya ini akan dibolong lebih lebar. Seperti itu. Sampai sini dulu video Tukura TV untuk upgrade pompa gendong sprayer zipper yang baterai lithium 12Ah. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada yang belum jelas ataupun ada pertanyaan lainnya, silahkan bisa komen. Jangan lupa like dan dibagikan, di-share ke teman-teman petani yang lain. Mudah-mudahan bisa membantu juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.